Oke, selamat datang. Kali ini kita akan melakukan perjalanan ke rumah kosmik kita, sebuah tempat yang luar biasa luas, penuh dengan bintang, misteri dan keajaiban yang sulit kita bayangkan, Galaksi Bima Sakti. Yuk kita mulai petualangan seru ini. Pernah nggak sih kalian lagi di tempat yang gelap banget, jauh dari lampu kota, terus lihat ke atas dan sadar ada bentangan cahaya redup yang melengkung kayak kabut tipis? Itu apaan sih sebenarnya? Nah, pertanyaan ini ternyata udah bikin penasaran manusia selama ribuan tahun. Jauh sebelum kita punya teleskop canggih, manusia cuma bisa mengandalkan imajinasi dan cerita. Yuk kita coba intip sebentar ke masa lalu dan lihat gimana peradaban kuno mencoba memahami sungai bintang yang memukau ini. Keren banget kan? Gimana berbagai budaya di dunia menafsirkan pemandangan yang sama dengan cara yang beda-beda. Di Asia Timur, mereka menyebutnya Sungai Surga. Di Tiongkok, Sungai Perak. Buat orang Baltik dan Turki, itu adalah jalur burung. Mungkin karena terinspirasi dari migrasi burung. Dan di Spanyol, itu bahkan jadi penunjuk jalan spiritual. Jalan menuju Santiago. Tiap nama punya ceritanya sendiri. Tapi tentu saja, sains datang dan mengubah segalanya. Dulu, Aristoteles mengira itu cuma fenomena di atmosfer kita. Terus di tahun 1610, Galileo mengarahkan teleskopnya ke langit dan wow, dia sadar itu bukan kabut, tapi lautan bintang yang nggak kehitung jumlahnya. Lalu, Immanuel Kant berteori kalau ini adalah piringan bintang raksasa yang berputar, sebuah alam semesta pulau. Dan puncaknya, di tahun 1923, Edwin Hubble membuktikan kalau pulau kita ini cuma satu dari miliaran pulau lain di lautan kosmik. Oke, jadi kalau kita ini cuma satu pulau di lautan kosmik yang luas banget, alamat kita persisnya di mana sih? Yuk kita coba zoom out bareng-bareng buat nemuin posisi kita di alam semesta. Kita mulai dari sini ya. Rumah kita. Satu-satunya dunia yang kita kenal. Planet Bumi. Tentunya Bumi adalah bagian dari lingkungan yang lebih besar, yaitu tata surya kita, yang berputar mengelilingi sebuah bintang yang kita sebut matahari. Sekarang kita mundur lagi lebih jauh. Tata surya kita ternyata terletak di tepi bagian dalam sebuah jalur kecil yang disebut lengan Orion. Anggap aja ini kayak kompleks perumahan kita di galaksi. Dan lengan Orion ini cuma salah satu dari beberapa lengan spiral raksasa yang berputar di dalam sebuah struktur super besar yang kita sebut Galaksi Bima Sakti. Nah, itu dia gambaran besarnya. Jadi, seberapa jauh kita dari pusat keramaian? Sekitar 27.000 tahun cahaya. Coba deh bayangin. Artinya, cahaya dari pusat galaksi itu butuh 27.000 tahun untuk sampai ke mata kita. Gila kan? Sulit banget buat dibayangin. Biar lebih kebayang skalanya segede apa, coba pakai analogi ini. Kalau seluruh tata surya kita, dari matahari sampai planet paling jauh, ukurannya cuma sekecil koin, maka galaksi Bima Sakti itu luasnya bakal seluas daratan Amerika Serikat. Ini benar-benar nunjukin betapa kecilnya kita di skala galaksi. Sekarang kita udah tahu posisi kita di mana, yuk kita bedah arsitektur rumah galaksi kita ini. Isinya apa aja sih? Gampangnya, Bima Sakti punya 3 bagian utama. Pertama, pusat galaksi yang padat banget, isinya tonjolan bintang dan lubang hitam supermasif. Kedua, ada piringan. Disinilah lengan-lengan spiral yang penuh gas, debu, dan bintang-bintang muda berada. Dan ketiga, halo, semacam bola raksasa yang menyelimuti semuanya berisi bintang-bintang tua dan materi gelap yang super misterius. Dan tepat di jantung galaksi kita ada objek yang luar biasa, namanya Sagittarius A bintang. Ini adalah lubang hitam supermasif monster kosmik dengan massa lebih dari 4 juta kali massa matahari kita. Gravitasinya inilah yang jadi jangkar bagi seluruh galaksi yang menahan miliaran bintang tetap berputar di orbitnya. Sekarang kita coba hitung-hitungan ya. Sensus galaksi lah. Ada berapa banyak sih bintang, planet, dan materi di Bima Sakti? Siap-siap, karena angka-angkanya bakal bikin pusing. Kita mulai dari bintang. Para astronom memperkirakan ada antara 100 sampai 400 miliar bintang di galaksi kita. Coba bayangin, itu lebih banyak dari semua butiran pasir di seluruh pantai di planet Bumi. Ratusan miliar matahari. Dan yang lebih mencengangkan lagi, penelitian modern menunjukkan kalau hampir setiap bintang itu punya setidaknya satu planet yang mengorbitnya. Artinya, ada ratusan miliar dunia lain di luar sana, hanya di galaksi kita saja. Kemungkinannya nggak terbatas. Dari jumlah itu, diperkirakan ada 40 miliar planet seukuran bumi yang mengorbit di zona layak huni, jarak yang pas dari bintangnya di mana air bisa tetap dalam bentuk cair. Ini berarti, bahan baku dasar untuk kehidupan seperti yang kita kenal tampaknya melimpah ruah di alam semesta. Tapi, ini dia bagian yang paling bikin kaget. Semua bintang, planet, gas, dan debu yang bisa kita lihat, semua itu ternyata cuma sekitar 10% dari total massa galaksi.
Sisanya 90%-nya adalah materi gelap. Kita nggak bisa lihat, tapi kita tahu itu ada karena gravitasinya yang super besar. Itulah lem yang menahan galaksi kita biar gak tercerai-berai saat berputar begitu. Nah, ini yang akhirnya bikin kita bertanya-tanya. Dengan begitu banyak dunia yang berpotensi layak huni di luar sana, kenapa ya kita belum menemukan tanda-tanda kehidupan lain? Di mana semua orang? Dari masa kini, kita lompat jauh ke masa depan yang sangat dramatis. Soalnya, galaksi kita ini nggak diam. Ia sedang bergerak menuju takdir yang luar biasa. Sulit dipercaya, tapi seluruh galaksi kita melesat di angkasa dengan kecepatan lebih dari 550 km per detik. Kita ini sedang dalam perjalanan. Dan tujuan kita? Sebuah tabrakan kosmik yang epik. Galaksi Andromeda, tetangga besar terdekat kita, sedang mendekat. Dalam waktu sekitar 4,3 miliar tahun lagi, kedua galaksi kita akan mulai bertabrakan. Dan dalam 6 miliar tahun, keduanya akan sepenuhnya menyatu menjadi satu galaksi elips raksasa yang baru. Hal ini bikin kita merenung. Coba deh bayangkan berdiri di sebuah planet di galaksi yang sedang menyatu itu. Kira-kira pemandangan langit malam bakal seperti apa ya waktu itu? Sebuah pertanyaan yang membangkitkan rasa takjub dan mengingatkan kita akan skala waktu dan ruang kosmik yang sesungguhnya.